Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati pendiri Saung GI, yaitu Ustadz Nahrawi atau Bapak Nahrawi. Kita doakan beliau selalu diberikan umur yang panjang, bisa menemani kita sehingga Saung GI ini benar-benar akan menjadi baitul hasanah, sumber daripada kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa segenap para asatid, pengisi divisi dakwah dan kerohanian Saung GI, di antaranya Ustadz Ridwanullah, kemudian Ustadz Salah, kemudian Ustadz Maki, dan asatid yang lainnya yang tak mampu kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kepada beliau seluruhnya. Kita doakan mereka bisa menemani kita, membimbing kita agar menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, acara Khatmul Quran yang senantiasa kita adakan setiap bulannya sudah memasuki episode ke-20. Ya salam. Kita doakan moga-moga episode Khatmul Quran kita kali ini bisa sepanjang episodenya Ikatan Cinta, bisa sepanjang episodenya Tukang Bubur Naik Haji. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah terdapat pernyataan daripada Sayyiduna Ali. Beliau mengatakan bahwa pembaca Al-Quran itu ada 4 tingkat. Beliau menjelaskan bahwa bagi para pembaca Al-Quran ada 4 tingkat. 4 tingkat, Bu. Ada 4 tingkat, Pak. Tingkat pertama, ini tingkat terendah, yaitu man qara'al Qur'ana kharijas shalah wa huwa biduni taharatin, yaitu orang yang membaca Al-Quran di luar sholat tanpa megang wudhu, tanpa bersuci terlebih dahulu. Ini tingkatan yang paling bawah. Fakana lahu bikulli harfin asyru hasanatin. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dan tanpa memegang wudhu, Allah ganjar setiap huruf yang dibacanya dengan 10 kebaikan, dengan 10 kesuksesan dan 10 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat pertama, tingkat yang paling rendah bagi para pembaca Al-Quran. Di atasnya tingkat kedua agak lebih sedikit mulia ketimbang tingkat yang di bawahnya, yaitu man qara'al Qur'ana kharijas shalah wa huwa ala taharatin. Yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran namun di luar sholat, namun dia tetap memegang wudhu atau dalam keadaan bersuci. Fakana lahu bikulli harfin 25 hasanah. Barang siapa
yang membaca Al-Quran walaupun tidak dalam keadaan sholat tapi dia memegang wudhu, maka setiap huruf yang dibacanya Allah ganjar dengan 25 kebaikan dan 25 rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkat yang lebih atasnya lagi, yang lebih mulia daripada dua tingkat yang di bawahnya adalah man qara'al Qur'ana wa huwa qa'idun fis shalah, yaitu orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, namun sayang sholatnya dalam keadaan duduk. Nah, ini juga menjadi saran saya mungkin bagi jamaah Saung GI. Besok-besok kalau misalnya ada agenda lagi, lebih bagusnya membaca Al-Qur'annya pas sholat sunnah. Tidak apa-apa dalam keadaan duduk. Kalau nggak kuat berdiri ataupun kuat berdiri, tidak apa-apa kalau asal sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Al-qiyamu alal qadiri fil fardhi. Dalam sholat fardu wajib, kalau kuat wajib berdiri. Namun dalam sholat sunnah boleh kita memilih, walaupun yang lebih afdal yaitu sholat dalam keadaan berdiri. Namun kalau kita kuat tapi memilih duduk tidak apa-apa. Nah, kalau kita ingin membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan duduk, maka fakana lahu bikulli harfin minal Qur'ani khamsuna hasanah. Nah, Allah lipat gandakan setiap huruf yang kita baca menjadi 50 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita untung 25, Bu. Jadi kita untung 25 kebaikan setiap huruf yang kita baca. Seandainya dulu kita kalau ada pengumuman Saung GI ngadain khataman, kita bacanya cuma sambil megang wudhu di luar sholat, kita cuma diganjar setiap huruf 25. Moga-moga ke depan kalau ada Saung GI bikin event khatmul Quran lagi, kita bacanya dalam keadaan sholat. Oh, panjang Ustadz 1 juz dalam keadaan duduk. Kalau sholat sunnah, Bu, boleh sambil baca Al-Qur'an, naik pahalanya jadi 50 setiap huruf. Masya Allah. Dan tingkat yang paling atas bagi para pembaca Al-Quran yaitu man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah. Nah, tingkat yang paling tinggi, yang paling mendapat pahala besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan sholat. Fakana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang dia berdiri dalam keadaan sholat, dia membaca ayat Al-Quran, maka setiap hurufnya dia diganjar oleh Allah 100 kebaikan. Kalau kita simpulkan ada 4 tingkat, Pak Bu ya. Pertama, tingkat terbawah, baca Quran di luar sholat dan tanpa wudhu, pahalanya 25, pahalanya 10 kebaikan. Kalau bacanya di luar sholat tapi megang wudhu, maka dinaikkan oleh Allah jadi pahalanya setiap huruf 25. Kalau kita naikkan lagi, sudah wudhu, sholat lagi, namun duduk biar nggak capek, Allah ganjar setiap huruf 50 kebaikan. Apalagi kita berdiri, maka kita mendapat 100 kebaikan, 100 pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita milih mau yang sedikit pahalanya atau banyak. Nah, namun ternyata setelah saya lakukan tahqiq lebih mendalam, penelitian lebih mendalam, terdapat hal yang lebih luar biasa daripada hadis ini. Bahwasannya hadis itu tadi yang menjelaskan 4 tingkat orang pembaca Al-Quran itu ternyata
bagi orang yang nggak paham makna Al-Quran. Jadi misalnya kita nggak paham maknanya Al-Quran, kita baca cuma kita baca bahasa Arabnya aja, nggak tahu artinya apa. Nah, kalau kita baca dalam keadaan duduk kemudian tanpa wudhu di luar sholat, kita dapat pahala 10. Kalau kita dalam keadaan wudhu kemudian di luar sholat dapat 25. Kalau kita dalam keadaan sholat walaupun duduk dapat 50. Dan ketika kita berdiri dalam keadaan sholat kita dapat 100. Itu bagi yang nggak tahu artinya. Namun bagi yang tahu artinya ada pahala spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan ini sebuah athar, bukan sebuah hadis sebenarnya. Athar itu biasanya diucapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun bukan berarti Nabi tak mengucapkan. Belum ditemukan rantaian sanad untuk membuktikan bahwa ini adalah statementnya Rasulullah. Namun ini statementnya sahabat atau yang disebut athar. Dan ini bukan dikutip oleh sembarang orang. Athar ini dikutip oleh Al-Habib Zain bin Sumit, salah satu pemimpin ribat Madinah, di kota Madinahnya Rasulullah. Moga-moga kita bisa berkunjung di kota Madinahnya Rasulullah SAW. Beliau mengutip athar ini atau pernyataan ini, bahwa barang siapa man qara'al Qur'ana wa huwa ya'lamu ma'nahu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia tahu artinya. Bahkan di athar lain dijelaskan wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba, dia tahu kenapa kok harokatnya dhamma, ini rafa, kok tahu harokatnya nasab, dia tahu. Baca Al-Quran dia tahu, maka Allah ganjar fakana lahu bikulli harfin minal Quran sab'u mi'atin, dikasih 700 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata 700 ini punya kaitannya dengan hadis yang atau asar yang tadi saya sebutkan di awal tentang 4 tingkat pembaca Al-Quran. Jadi kalau kita kaitkan dengan asar atau pernyataan di awal yang saya sampaikan, maka barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa punya wudhu di luar sholat, tapi dia tahu artinya, dia tahu kenapa ini dhamma, ini nasab, ini fathah, ataupun artinya tahu, maka ketika dia membaca Al-Qur'annya di luar sholat dan tanpa wudhu, maka tadi kan kita dapat pahala 10 Bu ya. Nah, dikali dengan 700 jadinya 7.000. Masya Allah. Fayakunu hasiluha sab'alaf. Adapun kalau kita baca Al-Quran di luar sholat tapi kita megang wudhu, tapi kita tahu artinya, tadi kan kalau nggak tahu artinya dapat pahala 25. Sekarang kalau kita tahu artinya dikali 700, hasilnya berapa Bu? Waduh, hitung-hitungannya saya juga lupa ngitungkan tadi. Banyak ya pokoknya ya. Kalau nggak salah 12,5 kalau nggak salah ya. 12,5. Kalau 22 itu harga minyak Bu ya. Masya Allah, disuruh ngukus ya. Masya Allah. Alhamdulillah ada pisang kukus ya. Nah, 12.500. Jadi kalau kita nggak tahu artinya, kita baca di luar sholat dalam keadaan wudhu cuma dapat 25. Kalau kita tahu artinya jadi 12.500. Nah, kalau kita baca di luar dalam keadaan sholat tapi kita duduk, kan awalnya dapat 50. Ternyata itu bagi yang nggak tahu artinya. Bagi yang tahu artinya dikali 700, hasilnya 35.000. Bayangkan
Tadi 50, sekarang jadi 35.000 karena tahu artinya. Dan meningkat lagi kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan berdiri, tahu artinya, maka kalau kita nggak tahu dapat 100. Kalau kita tahu 100 dikali 700, hasilnya 70.000. Masya Allah. Sayang kalau tidak kita manfaatkan. Kita mending belajar sedikit tentang bahasa Arab. Kita belajar biar apa? Biar menunjang pahala kita, biar dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu. Ini bukan pertanyaan tapi penegasan bahwa di sisi Allah jauh nilainya orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Bahkan orang yang cuma ahli ibadah kalah dengan orang yang alim kalaupun ibadahnya sedikit. Masalu keutamaan antara alim dengan abid itu seperti kamasali fadli ala adnakum. Nabi menjelaskan bahwa orang yang alim itu seperti kedudukannya Nabi Muhammad, sementara orang yang cuma ahli ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu kedudukannya kayak sahabat yang paling rendah. Bagus, tapi kalau dibandingkan dengan Nabi jauh, Pak. Gimana nggak jauh? Kita baca Quran aja dalam keadaan di luar sholat aja dapat 7.000. Kalau cuma sekedar nggak punya tahu pemahaman arti, cuma dapat 10 jauh. Makanya mari kita tingkatkan, ketika kita tingkatkan pengetahuan kita biar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya karena kurang persiapan, mohon maaf. Nah, dan saya mohon maaf karena ini kan mau ketemu bulan Ramadan ya. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah sikap, salah kata. Moga-moga dimaafkan dari Saung CI. Dan saya mohon doa khusus bahwa besok insya Allah saya pergi mungkin untuk sebulan. Mungkin kita ketemu insya Allah Idul Fitri. Insya Allah doain sehat selamat dalam perjalanan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Adapun doa penutup saya serahkan untuk Ustadz Rizal, kepada beliau kita persilahkan. Fadhal Ustadz. Serahkan.